Selingkuh atau perselingkuhan kembali ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Terlebih munculnya kabar terviral tentang perselingkuhan sosok publik figur di ranah media sosial. Bagaimana sebenarnya Islam memandang tentang perselingkuhan ini? Dan bagaimana hukumnya dalam syariat? Fenomena perselingkuhan akhir-akhir ini sungguh memprihatinkan. Meskipun perselingkuhan merupakan masalah yang sangat privat, namun media massa dan media sosial hampir setiap hari membongkarnya terus-menerus. Perselingkuhan sekarang ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga di desa-desa dan kampung-kampung. Perselingkuhan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berada, tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu dari segi finansial. Untuk mengetahui hukum perselingkuhan, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu hakikat atau pengertian perselingkuhan itu. Dari segi bahasa, selingkuh berasal dari bahasa Jawa. Arti selingkuh menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ada 4. 1. Curang. 2. Tidak jujur. 3. Tidak berterus terang. Dan 4. Korup. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh berarti 1. Suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang dan serong. 2. Suka menggelapkan uang atau korup. 3. Suka menyeleweng. Di dalam masyarakat kita dewasa ini, perselingkuhan diartikan dengan kecurangan dalam hubungan cinta antara seseorang dengan pasangannya, dan biasanya perselingkuhan itu diikuti dengan perbuatan-perbuatan mendekati zina, bahkan perzinaan itu sendiri dengan selingkuhannya. Selingkuh atau zina dalam Islam dikenal dengan nama al-khianah az-zaujiyah yang berarti seseorang yang sudah berpaling pada orang yang bukan menjadi pasangannya. Selingkuh dalam Islam memiliki arti berkhianat dan tidak memegang amanat yang sudah diberikan pada pasangannya untuk setia. Pada dasarnya, semua pengkhianatan, penyelewengan dan kecurangan dilarang dalam agama Islam. Di antara ayat dan hadis yang melarang hal-hal di atas adalah firman Allah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal 27. Dan firman Allah tentang istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam, yang mengkhianati suami mereka masing-masing, supaya hal itu tidak dicontoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memperingatkan mengenai tanda-tanda orang munafik supaya kita menjauhinya. Sabda beliau diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari dan jika dipercaya ia berkhianat. Hr. Al-Bukhari dan Muslim. Demikian pula, semua hal yang menjurus dan mengarah kepada perzinaan juga dilarang di dalam syariat Islam. Dalilnya antara lain firman Allah, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan, kecuali dengan muhrimnya. Maka ada seorang laki-laki berdiri lalu berkata, wahai Rasulullah, istriku mau pergi haji sementara aku tercatat harus pergi perang ini dan itu. Maka beliau bersabda, pulanglah lalu pergilah naik haji bersama istrimu. Hr. Al-Bukhari dan Muslim. Perbuatan selingkuh dapat pula disejajarkan dengan perbuatan nusyus,
yaitu perbuatan meninggalkan kewajiban suami istri. Nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, sedangkan nusyuz dari pihak suami, misalnya dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa 34 dan 128. Artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, wanita, dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa 34. Kemudian Quran Surat An-Nisa 128. Yang artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Agama Islam sebagai agama yang komprehensif, telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan hubungan antara seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya, ada yang dibolehkan oleh syariat Islam dan ada yang dilarang. Hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah hubungan yang jauh dari unsur-unsur perselingkuhan, perbuatan-perbuatan mendekati zina dan perzinaan. Adapun sebaliknya, yaitu hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilarang dalam syariat Islam, adalah hubungan yang mengandung unsur perselingkuhan, perbuatan-perbuatan mendekati zina dan perzinaan. Demikian sekilas penjelasan tentang perselingkuhan dalam Islam. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang merugikan kita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe serta komen di kolom komentar jika Anda suka dengan video ini. Salam sehat, jangan lupa bahagia.